faith, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you,
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Saya percaya oleh anugerahnya kita mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan sharingkan yang menjadi tema bulanan kita khususnya di bulan Juli ini. Yaitu loving God, bagaimana kita mengasihi Tuhan itu. Ayat yang mendasarinya di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Perlu saya garis bawahi bahwa seringkali soal mengasihi Tuhan ini adalah satu tema yang seringkali salah dimengerti oleh banyak orang. Bukan cuma salah dimengerti, tapi banyak orang gagal paham, persepsinya keliru tentang mengasihi Tuhan. Banyak berpikir mengasihi Tuhan itu terekspresi misalnya pada waktu kita pujian penyembahan, lalu kita menyanyi, menyembah Tuhan, terus kita merasakan suasana yang indah, lalu akhirnya kita bisa berkata I love you Lord gitu ya. Aku mengasihimu. Saudara aku dikasihi Tuhan, sebenarnya mengasihi Tuhan ini melampaui perasaan kita. Karena ini adalah sebuah keputusan di mana mengasihi Tuhan itu sebuah keputusan yang mau untuk merefleksikan, mau untuk mengekspresikan kasih agape, kasih Kristus yang telah bekerja dalam diri kita untuk disalurkan kepada Tuhan pertama dan tentunya kepada sesama kita. Penting ini diketahui kenapa saya katakan dari tadi bahwa banyak yang salah persepsi, banyak yang salah pengertian soal mengasihi ini. Kenapa? Mudah sekali dari mulut kita bisa keluar aku mengasihi engkau. Mudah sekali buat kita untuk waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan berkata aku mengasihi engkau.
Tapi saya masih banyak menemukan bahwa ada orang-orang yang dengan mudah berkata mengasihi Tuhan, tapi sesungguhnya ada beberapa saudara atau teman yang tidak disapa karena belum berdamai, belum selesai, ada kepahitan, ya. Nah, ini bagaimana mungkin bisa berjalan seperti itu? Padahal kalau kita bicara mengasihi Tuhan, itu juga berbicara mengasihi sesama, mengasihi saudara kita. Nah, di dalam kitab selanjutnya Yesus mengutip ayat daripada Ulangan pasal yang ke-10 ini adalah sesungguhnya perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sekarang Yesus memberitahukan karena datang pertanyaan dari seorang ahli Taurat dari golongan Farisi. Ya, dia bertanya, "Guru, hukum apa yang terutama di dalam kitab Taurat?" Yesus menjawab di dalam Matius pasal ke-22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus menyatakan bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu hukum. Bahkan mengasihi Tuhan disebut sebagai hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan itu hukum yang tertinggi. Saya harus katakan bahwa di dalam Kristus kita telah mengalami anugerah kasih karunia. Anugerah tidak meniadakan hukum. Karena ada pandangan dari hyper grace yang berkata, oh sudah menerima anugerah, sudah menerima kasih karunia, maka tidak ada hukum lagi yang berlaku. Siapa bilang? Justru Yesus menyatakan bahwa ini hukum yang tertinggi, ini hukum yang paling utama, mengasihi Tuhan. Jadi kasih karunia ada tidak meniadakan hukum. Tapi justru kasih karunia itu menolong kita, memampukan kita untuk bisa taat melakukan hukumnya Tuhan. Seperti dalam Efesus pasal 6 ayat 24 dikatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah, ini jelas sekali di sini bahwa mengasihi Tuhan itu ada modalnya yang harus kita kerjakan dalam diri kita. Seperti seorang berbisnis itu perlu ada modal, ada uang untuk bisa memulai bisnisnya. Tapi untuk bisa melakukan firman yaitu mengasihi Tuhan, Tuhan telah sediakan bagi setiap kita beberapa modal ampuh yang dengan adanya modal ini tidak boleh alasan untuk berkata tidak bisa mengampuni Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan maksud saya. Tetapi dengan dua modal ini, yang pertama adalah kita telah ditebus oleh darah Yesus dan kita menerima kasih agape. Ini adalah kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Itu waktu kita bertobat terima Yesus dan dosa kita disucikan dari segala dosa pelanggaran, maka Tuhan mencurahkan saat itu juga kepada kita kasih agape karena dia menerima kita tanpa syarat, tanpa alasan. Jadi kasih agape sudah ditanam, built in, ada di dalam diri kita. Demikian pula dalam Efesus 6 ayat 24 tadi, modal yang kedua yang membuat kita mampu untuk bisa melakukan tindakan mengasihi Tuhan adalah Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya kepada kita. Karena kata anugerah itu charis dalam kata Yunani adalah kemampuan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa taat melakukan firman Tuhan. Charis adalah anugerah adalah kemampuan yang Tuhan berikan di saat kita tidak mampu melakukan sesuatu. Justru anugerah itu datang, akhirnya kita memampukan kita untuk bisa mentaati firman, termasuk memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk tidak bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dan juga mengampuni sesama kita. Nah, jadi jelas sekali bahwa mengasihi Tuhan adalah hukum yang tertinggi. Mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama. Karena ini sifatnya hukum, maka begini, apabila kita tidak melakukannya, apalagi gagal melakukannya, maka ada konsekuensi hukum yang harus kita hadapi.
maka harus ada hukumannya. Kalau boleh lebih tegas lagi mengatakannya. Ya, seperti kalau seseorang mencuri, dia melakukan pelanggaran hukum bukan? Maka dia harus ada sanksi hukum. Ya, karena dia mencuri. Sama seperti itu. Apalagi ini hukum tertinggi mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa melakukannya dan gagal melakukannya, tentu ada konsekuensi hukum yang harus kita terima. Kenapa? Kalau boleh lebih tegas lagi dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu sebuah keharusan, itu perintah Tuhan. Tidak mengasihi berarti berdosa. Ya, memang keras ini, tapi ini kenyataan. Tapi jangan lupa, Tuhan telah memberikan kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama saudara kita. Pertama, kita telah mengalami kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Ya, ini modal yang hebat. Yang kedua, ada anugerahnya, kemampuan daripada Tuhan, dan itu menjadi modal utama buat kita untuk bisa mengasihi Tuhan, bukan sekedar di mulut kata-kata, di lagu, tapi perilaku hidup kita dan timbul dari dalam hati kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mewujudkannya supaya kita ini nyata mengasihi Tuhan dan bahkan mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Luar biasa bukan? Mengasihi Tuhan itu ditandai dengan mentaati firman Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Bagi siapa perintah tidak berat? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Namanya orang cinta saudaraku, maka pasti berani bayar harga. Ya, berani memberikan sesuatu yang terbaik. Ada ungkapan berkata, you can give without love, but you cannot love without giving. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak akan mungkin mencintai tanpa memberi. Ya, sebab itu kita kalau ingin disebut sebagai pelaku mengasihi Tuhan, maka mari kita tunduk dan taat untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan bagi orang yang mengasihi, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Ayo cari tahu kehendak Tuhan, baca kitab suci, renungkan itu siang malam. Jangan berhenti saudaraku hanya mendalami 1-2 ayat. Mulai bangun satu disiplin rohani supaya saudara bisa membaca Alkitab rutin. Sehingga bisa kejadian sampai wahyu kita bisa pelajari. Kita baca dengan baik, kita renungkan dan kita praktekkan. Yang kedua, bagaimana mewujudkan mengasihi Tuhan adalah dengan melayani Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 17, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, do you really love me? Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dan saudaraku dikasihi Tuhan, dalam ayat yang terakhir bagian 17 Yohanes pasal yang ke-21 berkata, engkau tahu ya Tuhan segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kepada Petrus diperintahkan menggembalakan. Dan saya tahu tidak semua orang berkarunia gembala dan menggembalakan. Tapi makna daripada ayat ini adalah Tuhan ingin tanda orang mengasihi Tuhan itu adalah melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan cuma ada di dalam gedung gereja, kita bisa keluar di luar sana, di masyarakat, melayani kota kita. Tuhan telah memberikan talenta, karunia, bakat, potensi. Bagikan itu kepada banyak orang. Haleluya. Kami di misi bersama termasuk Rock Jakarta memiliki saat ini memiliki proyek nasional, yaitu masuk ke desa Paniai di provinsi Papua Tengah, pegunungan di sana. Banyak anak-anak miskin di sana, ada 620 anak miskin yang kita sedang tangani lewat Rock Paniai yang digembalakan Bu Mei di sana. Ya, dan saya sudah 2 kali pergi ke sana untuk membawa berkat buat mereka. Dan mari kita bersatu padu, bangun Papua, bangun pendidikannya, ya buka modal usaha di sana
untuk mensejahterakan masyarakat di sana. Ini bagian dari pelayanan juga. Bahkan kami juga masuk ke lembaga kelas 1, lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang. Bukan cuma pelayanan hit and run, kasih makan, khotbah, tapi kita sekarang adakan pemuridan di sana. Jadi secara teratur kita datang memuridkan mereka supaya mereka jadi murid-murid Kristus. Walaupun hukuman mereka begitu panjang-panjang, minimal 5 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang hukuman mati. Tapi kita juga berdoa sekarang supaya Estetik Kingdom bisa masuk ke sana. Ya, supaya banyak orang bisa belajar, ya, menemukan kebenaran. Jadi pelayanan itu ada di mana-mana bisa kita kerjakan. Jangan duduk berpangku tangan saja, terlibatlah, ya. Lebih lagi berikan apa yang Tuhan berikan, potensi karunia bakat kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mewujudkan, mengekspresikan mengasihi Tuhan adalah dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ingat loh ya, jangan cuma berkata I love you Lord, tapi buktikan dengan kita mengasihi saudara kita. Kalau enggak, kita pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wow, level seperti apa mengasihi saudara, mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 34-35, Yesus, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Supaya Tuhan ingin supaya level mengasihi sesama kita selevel dengan kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan menginginkan kita mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari sampai pada satu level di mana level mengasihi sesama kita satu level dengan bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, ini penting sekali. Ketika Yesus buat mujizat, melakukan banyak hal, murid-murid tidak banyak bertanya. Tapi waktu Tuhan mengajarkan tentang kalau ada saudaramu dalam satu hari datang kepadamu, melakukan hal yang salah, yang sama, dan dia minta ampun, minta maaf kepada kamu 7 kali dalam satu hari. Tuhan berkata ampuni. Lalu jawab murid apa? Tambahkan iman kami. Karena mereka tidak mampu dengan kekuatan sendiri tentu bisa mengasihi sesama, apalagi yang berulang-ulang berbuat salah. Tapi ada anugerah yang Tuhan berikan. Ada kasih agape yang memampukan kita seharusnya bisa mengasihi dalam levelnya Tuhan seperti itu. Jadi mengasihi tidak bergantung perasaan dan tidak tergantung dengan perbuatan baik kita. Tapi mengekspresikan, memanifestasikan kasih agape tanpa syarat. Dan sesudah itu saya tutup beberapa menit. Ada berkat yang disediakan bagi kita yang melakukannya. Pertama, berkat sukacita dalam 1 Petrus 1 ayat 38. Hidup dipenuhi sukacita, haleluya. Dan dalam Roma 8 ayat 28 kita akan melihat bahwa segala sesuatu terjadi pada diri kita bagi mengasihi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Berkat berikutnya ada penyediaan hebat dari Tuhan. Ya, apa yang tidak pernah timbul di pikiran, tidak dilihat oleh mata, semua disediakan oleh mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Pemeliharaan sempurna dari Tuhan. Dan tidak ada yang sanggup memisahkan kita dengan kasih Kristus. Seperti Roma 8 ayat 38 sampai 39. So saatnya kita praktekkan untuk bersama-sama mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Terberkati umatmu, warga kerajaan semuanya oleh anugerahmu. Dan oleh karena kasih agape sudah bekerja, memanifestasikan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Biar dunia melihat Yesus yang di dalam kami, Raja di atas segala raja. Kerajaan yang di dalam diri kami yang tadinya tidak kelihatan, menjadi kelihatan lewat hidup setiap umatmu. Karena kami mengekspresikan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan, dan anugerahmu melimpah atas kami. Dalam nama Yesus, amin.